Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu perkebunan. Jadi, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lain dalam ekosistem yang sesuai. Dalam perkebunan juga terdapat beberapa dasar hukum loh. Di antaranya, yang pertama adalah dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, perkebunan diselenggarakan dengan tujuan yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan penerimaan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam berkelanjutan, memenuhi konsumsi kebutuhan dalam negeri, serta memenuhi industri bahan baku dalam negeri. Serta terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan juga mengatur tentang cara pengolahan, pembukaan lahan yang tercantum dalam pasal 32. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, fungsi perkebunan yang pertama ialah fungsi ekonomi, yaitu untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada fungsi ekologi, yaitu meningkatkan konversi tanah dan air, penyerap karbon dioksida, dan penyedia oksigen. Yang ketiga ada fungsi sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kalian tahu nggak sih, dalam memasarkan hasil perkebunan ada beberapa hal yang dilarang loh. Nah, aku kasih tahu. Yang pertama itu adalah memasukkan mutu produk hasil perkebunan, memasukkan mutu usaha hasil perkebunan. Kedua, menggunakan bahan penolong untuk hasil perkebunan atau mencampur bahan atau benda lain dalam pengolahan perkebunan. Ketiga, dilarang mengiklankan hasil perkebunan yang menyesatkan masyarakat. Terakhir, dilarang menada hasil perkebunan yang diperoleh dari hasil penjarahan atau pencurian. Terdapat 3 jenis usaha perkebunan. Yang pertama ialah usaha budidaya tanaman. Nah, dalam usaha budidaya tanaman ini mencakup kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Yang kedua, usaha pengolahan hasil perkebunan. Ini merupakan kegiatan pengolahan untuk memperoleh nilai tambah. Untuk kegiatan budidaya tanaman dan pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang sudah memiliki hak atas tanah atau izin sebuah usaha. Yang ketiga ada usaha jasa perkebunan yang mencakup kegiatan yang mendukung usaha budidaya dan pengolahan hasil perkebunan. Dalam usaha perkebunan juga terdapat beberapa tingkatan manajemen di dalamnya. Yang pertama ialah top management. Contohnya posisi seperti Chief Executive Officer atau CEO, Managing Director, dan Presiden. Yang kedua ada middle management. Contohnya ialah posisi seperti manajemen departemen, manajer cabang, manajer regional, dan manajer umum. Yang ketiga ialah lower management. Contohnya ialah posisi seperti supervisorship, manajer operasi, kepala departemen, dan manajer kantor. Dalam konsep perkembangan perkebunan terdapat beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama ialah aspek lahan, yang kedua aspek bahan tambahan, yang ketiga ada aspek keuangan, yang keempat ada aspek modal insani atau human capital, yang kelima ada aspek perizinan, dan yang terakhir atau yang keenam ialah aspek keamanan.